Masih bersama Bung Sihar Sitorus dan Bung Ropan. Ini menarik Bung Ropan. Ada nama-nama yang sebenarnya sudah dilirik yang kira-kira layak untuk bermain di Liga Belgia. Iya. Ini kan menarik sekali, Bung. Iya dong, sangat menarik. Banyak orang nggak tahu kan. Itu. Siapa lagi namanya yang Bang Sihar mau cerita ada tentunya, Bang Sihar sudah lihat. Cuma sayang ya Bang, terbentur itu ya. Sayang terbentur karena dia pivot dalam karirnya kayaknya. Karir ya. Dia seorang striker lah, ya. Umur 17 atau 18. Masih muda. Tingginya 186. Seorang striker. Waduh. Tapi ya ternyata memilih Pilihan hidup. Pilihan hidup. Gitu. Nggak tahu kalau nanti pimpinannya, kalau kita tanya dikasih, kita nggak tahu juga ya. Udahlah kalian tugas apa namanya tuh kalau ada tugas-tugas gitu, tugas belajar gitu. Wah, jadi suka juga Bang ya dengan pemain itu ya, memang ya. Iya, saya rasa dia punya speed. Iya. Insting depan gawangnya. Tadi ngomong kekurangan striker, saya rasa kalau dididik benar gitu. Dengan pengalaman dan jam terbang punya peluang. Nah, persoalan di pemain-pemain kita yang pengen bermain di Eropa atau yang sudah bermain di Eropa, mungkin persoalan teknis tidak ada masalah, ya kan? Tapi ada persoalan lain yang mungkin non teknis yang dirasakan menurut Bang Sihar ini masalah besar ini. Saya rasa sih kayak karir pada umumnya, kita harus mau dari bawah sih. Dalam hal ini kalau dia umur misalnya 18, misalnya gitu ya, 17, 18. Karena di Eropa tuh ada aturan tentang... Dari bawah tuh maksudnya kasta yang paling bawah? Iya, dari bawah dulu misalnya, level 2 misalnya. Level 2, mungkin nggak level 1, tapi level 2. Itu kalau dia ini saya rasa akan terbuka ya. Kita ada punya contoh beberapa ini ya, pemain-pemain. Tapi Witan level 1 ya waktu itu ya. Egy, ya kan. Tentunya pengalaman ada nilainya lah, pasti pengalaman itu. Tapi yang penting kita berani dan membuka wawasan ya. Dan saya pikir nggak akan pernah merasa sendiri juga kalau di luar sana. Karena orang Indonesia ada aja. Kalau memang kita kangen makanan Indonesia pasti ada. Eropa dekat misalnya di Belanda. Banyak. Belanda Belgia kan dekat, tinggal pergi 1 jam. Cuma kadang juga memang ada juga kalau apalagi masih anak-anak muda ya, homesick itu ya Bang. Masih itu itulah. Itu adakah kaitannya dengan program dari klub Drenthe, Road to Drenthe? Iya, itu kita juga pengen melihat untuk melirik di Indonesia. Melirik di Indonesia, karena gimana pun juga talent kita banyak, ya kan. Cuma kalau kita ngambil belajar contoh nih, kita ambil pengalaman Jepang. Jepang itu dia berubah arah itu ketika mereka begitu kagumnya sama Zico, Bung Ropan. Zico, ya kan, betul. Tapi kemudian mereka punya visi harus begini gitu ya, dan dia konsisten di jalan itu. Dan sekarang mereka menggunakan dual track jalur sekolah dan track klub. Makanya kita bisa lihat, bisa dengar pemain-pemain Jepang yang baru SMA udah diambil. Iya betul, udah diambil di Eropa. Ke Eropa. Kalau nggak salah dari Bundesliga atau satu klub banyaknya lah ya, di Bundesliga, ya kan? Banyak di Bundesliga. Iya. Dia ngambil anak SMA. Kemudian ke kompetisi universitas dicari. Tapi ada juga yang ngambil dari misalnya youth-nya Antlers, misalnya Tokyo Verdy atau mana gitu ya, dari klub gitu ya. Nah, dia kan ada dual track gitu yang bisa diinikan. Nah, itu contoh Jepang. Jadi dalam hal ini Road to Drenthe itu karena kita mesti melakukan suatu event lah ya, mengundang para anak-anak untuk kemudian kita cari mana yang kira-kira memiliki talent. Tahun ini akan ada. Targetnya kita usia berapa? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin usia-usia 17 ya. 17. Supaya kita bisa ngedidiknya, kita bisa lihat, kemudian kita bikin satu program, kemudian kita bisa kerjasama, kolaborasi yang dengan di sini, ini programnya. Karena ada aturan. Jadi kalau di Eropa itu usia 18 itu sampai dengan usia 18 umumnya harusnya dari seputaran Eropa. Kalau enggak ininya sulit ininya. Namanya izin tinggalnya. Izin tinggalnya agak susah. Agak susah.
Tapi begitu hit 18, ya kamu dianggap dewasa dan itu bisa untuk. Nah pertanyaannya Bung, ada 15 pemain Jepang yang ada di Pro League. Ya, banyak. Banyak sekali. Dan top skornya bahkan sekarang ini si Goto. Goto ya. Goto dengan 9 gol. Umur masih mungkin 20 atau 21 gitu. Oke. Muda. Jepang memang bagus, tapi bisa bermain 15 pemain di sana tuh bagaimana peluangnya? Satu memang ada reputasi ya menurut saya Jepang ini. Reputasi. Oke. Yang sudah mendahului daripada pemain-pemain ini sampai di lokasi tersebut. Jadi misalnya mereka pekerja keras, beradaptasi. Nah, itu udah duluan tuh di depan. Dan itu ternyata dilihat terbukti, memang pekerja keras kan itu. Nah selain tadi itu mengambil program pengembangan pemainnya itu juga memang terukur di Jepangnya kan gitu ya. Sehingga ketika mereka masuk ke Belgia, kemudian dari situ dia akan ke Big Five League, Bundesliga, Serie A, Premier League mungkin. Jadi di Liga Belgia itu mereka ditempa, kemudian bisa saja akan menyebar ke liga-liga top yang ada di Eropa. Ya, Liga Belgia itu fisikal, sangat keras dan taktikal. Apa bedanya dengan Eredivisie lah? Kita selalu mengatakan Eredivisie ini muaranya pemain-pemain top. Cantik, Eredivisie. Kalau kita mulai permainan cantik, Eredivisie. Art, seniman kan gitu ya. Kita bisa lihat dari teknik-teknik mereka gitu. Tapi kalau Belgia agak beda ya. Dia agak fisikal ya memang. Jadi ada ciri gitu, intinya itu. Kita nggak fokus pada atau Belgia ini. Jadi ada ciri, masing-masing itu punya ciri. Jerman punya ciri, Spanyol punya ciri, ini punya ciri. Nah tergantung kan sekarang kita cirinya apa gitu. Tapi kalau kita lihat Bang, memang Jepang itu luar biasa. Bukan saja di Belgia, di semua negara di Eropa mereka itu banyak. Sehingga kita tidak mengherankan kalau mereka punya tim yang kuat. Bagi pelatih itu sulit untuk bisa memilih karena kamu bagus-bagus Bang. Bahkan di kasta yang paling tinggi Premier League aja tuh Kaoru Mitoma itu luar biasa tuh. Pemain di Brighton. Banyak. Iya kan. Bahkan menjadi pemain mahal. Jadi bayangkan kan begitu banyak milih satu apa pusing nggak ya? Pusing itu pusing itu. Baru di Belgia itu belum di Bundesliga-nya kan. Belum di Bundesliga. Banyak mereka di Bundesliga tuh banyak. Ya, di Belanda juga ada. Jadi mereka nggak akan pernah habis stok pemain untuk dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kalau nggak salah saya kemarin iseng-iseng lihat J-League gitu ya, Liga Jepang itu dia ada tulisan semacam visi 100 tahun. Jadi bayangkan dia taruh di situ visi 100 tahun. Jadi pasti target mau Piala Dunia dan juara dunia kan pastinya. Juara dunia Bang. Ya kan? Dia pasti targetkan juara dunia, sudah bukan tidak lolos lagi. Tapi dia tahu bahwa jadi juara dunia tidak mudah. Tidak mudah. Maka harus kasih visi panjang kan itu. Sudah mentargetkan juara dunia, Boy. Benar kalau itu Jepang. Jadi kita nggak tahu kapan tuh. 2000 berapa gitu, tapi yang pasti dia sudah ke sana. Bang Siar, Pro League itu 16 tim ya? 16 tim. Teratur semua, jadwal semua. Teratur. Nah, di kita juga ada teratur Bang. Ya kan? Bagus di dong. Super League kita juga sudah teratur. Super League, oke. Super League ya, sudah teratur. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang bisa Abang kasih input gitu ya buat Liga Super ada kita supaya lebih bagus lagi. Belajar dari apa yang kita lihat di Belgia, yang Abang lihat secara langsung di Belgia. Tapi saya lihat sih kayaknya udah mengarah ke sana ya. Mulai dari dari VAR, dari ini segala macam udah ke sana dan informasi itu bukan lagi informasi tertutup, memang sudah terbuka dengan banyaknya pemain naturalisasi yang ada sekarang ini juga. Pasti mereka juga udah mendapatkan cerita-cerita gimana sih di sana gitu ya. Tetapi satu hal yang mungkin kita masih, dan kita sudah tahu juga sebenarnya ini, cuma belum kita jalanin dengan konsisten aja, pembinaan usia muda. Itu yang paling yang dibutuhkan itu. Itu yang kita butuhkan. Di Belgia seperti apa bentuk konkretnya usia muda? Rapi setiap bahwa contoh Dender. Dender harus memiliki elite youth. Supaya elite youth dan punya kompetisi reguler dari usia 8 sampai ke usia 18. Wajib ya? Iya, karena dengan elite youth kalau Dender beruntung bisa masuk ke Champions League,
Ini harus syaratnya, kalau enggak, kamu nggak bisa. Meskipun kamu qualified for itu. Jadi memang seperti itu. Oke. Nah di sini yang belum begitu itu ya seperti itu ya. Youth development itu harus memang di ini. Ya karena efek turunannya banyak. Ketika pembinaan usia muda, maka ada pelatih. Sementara di setiap SD kita pasti ada guru olahraga. Kenapa nggak itu disertifikasi umpamanya? Kita break lagi, Bung Ropan. Ya, siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.